Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Fadia Wahid dengan NIM O1A1201169. Saya berasal dari kelas D. Di sini saya akan membaca hasil tugas dari pertama, definisi glikolisis, glikogenesis, glikogeonelisis, gluconeogenesis. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan siklus glikolisis, siklus Krebs, rantai respirasi. Yang ketiga, tunjukkan dan jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Yang keempat, jelaskan dari proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa, proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan sebuah proses dari pemecahan glukosa atau gula pada tingkatan sel. Pemecahan dari glukosa ini pada saat proses sedang berlangsung dengan cara sistematis menjadi bagian asam pirufat dan juga energi di dalam bentuk NADH dan juga ATP. Glucogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Molekul yang umum sebagai bahan baku glukosa adalah asam pirufat, namun oksalosetat dan dihidroksiaseton fosfat dapat juga menjalani proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis terjadi terutama dalam hati dan dalam jumlah sedikit terjadi pada korteks ginjal. Glucogenesis sangat sedikit terjadi di otak, otot rangka, otot jantung, dan beberapa jaringan lainnya. Glucogenesis terjadi pada saat organ yang membutuhkan glukosa adalah glukosa darah tetap dalam kondisi normal. Yang ketiga, glikogenesis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Yang keempat, gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia, sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai energi bagi tubuh. Yang kedua, siklus glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat, senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH dan ATP. NADH atau nikotinamida adenia dinukleotida hidrogen adalah koenzim yang mengikat elektron H sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. ATP adenon trifosfat merupakan senyawa berenergi tinggi. Setiap pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Glikolisis memiliki sifat-sifat antara lain, glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Glikolisis melibatkan enzim ATP dan ADP, serta peranan ATP dan ADP pada glikolisis adalah memindahkan atau mentransfer fosfat dari molekul yang satu ke molekul yang lain. Pada sel eukariotik, glikolisis terjadi di sitoplasma atau sitosol. Glikolisis terjadi melalui 10 tahapan yang terdiri dari 5 tahapan penggunaan energi dan 5 tahapan pelepasan energi. Berikut ini reaksi glikolisis secara lengkap. Dari skema tahapan glikolisis menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan pada tahap penggunaan energi adalah 2 ATP. Sementara itu, energi yang dihasilkan pada tahap pelepasan energi adalah 4 ATP dan 2 NADH.
Yang kedua, siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Proses ini terjadi di dalam mitokondria sel yang membawa asetat aktif berupa asetil-CoA dengan oksidasi glukosa yang diubah menjadi karbon dioksida atau CO2 dan hidrogen H2O. Terkait dengan segi metabolisme biokimia, siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak, sedangkan bahan yang masuk untuk siklus ini berasal dari asam amino yang keluar membentuk karbohidrat. Proses tersebut mengakibatkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan, sehingga siklus Krebs ini merupakan proses konversi lemak dan karbohidrat atau glikolisis menjadi energi berupa ATP. Yang ketiga, rantai respirasi. Rantai respirasi adalah rangkaian proses transfer elektron hidrogen yang terjadi pada bagian membran dalam ini mitokondria dengan melibatkan sejumlah enzim. Hasil akhir dari rangkaian proses transfer elektron ialah sejumlah energi berbentuk ATP yang diperlukan dalam berbagai aktivitas organisme hidup. Respirasi sebagai suatu proses oksidasi yang terdiri banyak tahapan reaksi, dan juga respirasi adalah oksidasi selular di mana energi yang disimpan dalam molekul-molekul makanan dilepaskan dan digunakan oleh sel. Tujuan respirasi adalah untuk mendapatkan energi melalui proses glikolisis. Senyawa gula diperoleh dari proses fotosintesis. Butiran amilum yang tersimpan dalam jaringan dan organ penyimpanan cadangan makanan akan diubah kembali dalam bentuk glukosa fosfat di dalam sitoplasma sel. Tujuan respirasi adalah untuk mendapatkan energi melalui proses glikolisis. Senyawa gula diperoleh dari proses fotosintesis. Butiran amilium yang tersimpan dalam jaringan dan organ penyimpanan cadangan makanan akan diubah kembali dalam bentuk glukosa fosfat di dalam sitoplasma sel. Yang ketiga, hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Dalam katabolisme, lemak diubah menjadi asam lemak, karbohidrat menjadi glukosa, dan protein menjadi asam amino. Kemudian diubah menjadi asetil CoA agar bisa masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan ATP. Yang keempat, proses glikolisis aerob dan proses glikolisis anaerob. Proses glikolisis aerob. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Proses glikolisis anaerob. Kondisi pirufat bergantung pada ketersediaan oksigen dalam sel. Dengan oksigen, molekul pirufat dapat memasuki mitokondria dan teroksidasi, membentuk karbon dioksida dan air. Tapi ketika tidak ada oksigen, pirufat kemudian diubah menjadi etanol atau asam laktat. Proses tersebut yang dinamakan dengan respirasi anaerob. Respirasi anaerob yang terjadi pada prokariota dan eukariota uniselular sering disebut sebagai fermentasi. Mungkin dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.